Salam kasih Kristus bagi saudara sekalian. Hari ini sabda firman Tuhan akan kembali diperdengarkan bagi kita. Maka oleh karena itu, marilah kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menerangi setiap hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kami bersyukur atas kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan di saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Cahaya kebenaran firman-Mu yang kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami manusia yang lemah dan tidak layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terima kebenaran sabda firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini, yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 19. Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan atau ketidaktaatan yang kita lakukan atas perintah Tuhan pasti akan mendatangkan akibat dalam hidup kita. Ketika kita berlaku tidak taat kepada perintah Tuhan, lambat laun itu akan mendatangkan kehancuran bagi kita. Dan itu adalah sebuah kepastian. Lalu mungkin kita berkata, buktinya si Anu itu tidaknya taat kepada perintah Tuhan, tapi hidupnya baik-baik saja. Hartanya melimpah, rumahnya mewah, dan anak-anaknya sukses semuanya. Saudara-saudara, pembalasan atas segala perbuatan yang kita lakukan pasti akan terjadi. Percayalah akan itu. 2 Tesalonika 1 ayat 9 menyebut, mereka ini. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Mari kita baca di 2 Tesalonika 1 ayat 9. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang yang tidak taat hidupnya akan selalu baik-baik saja. Karena firman Tuhan berkata, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Daniel. Janganlah sampai pemberontakan orang-orang Yehuda dan segenap orang Israel menimbulkan murka dan kemarahan Tuhan yang mendatangkan malapetaka yang besar di hidup mereka. Daniel berdoa memohon kepada Tuhan. Daniel bilang sama Tuhan, Tuhan, ampunilah. Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, hukuman itu harus terjadi, tidak bisa tidak. Pembalasan atau hukuman itu adalah sebagai respon Tuhan atas dosa dan kefasikan yang orang Israel lakukan. Apa mau dikata? Bukannya Tuhan tidak memperhatikan doa puasa yang dilakukan Daniel. Bukannya Tuhan tidak mendengar permohonan Daniel. Tetapi untuk mengajari bangsa Israel, pembalasan atau hukuman itu harus dilakukan.
kota Yerusalem akan dihancurkan Tuhan. Dan di suatu saat, 7 kali 7 masa, akan datang seorang raja yang membangun kembali kota Yerusalem, dan Tuhan akan memulihkan hidup orang Israel. Saudara-saudara, sebenarnya pembalasan atau hukuman Tuhan itu adalah pilihan terakhir. Tuhan tidak senang atau bangga ketika menghukum kita. Tapi kalau kita tetap tidak mau berubah, kalau kita tetap keras kepala, kita tetap tidak mau berjalan dalam aturan Tuhan, maka mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Walaupun kita sampai menangis darah ketika berdoa, Tuhan tidak akan pernah mencabut keputusannya untuk membalaskan perbuatan yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang sempurna dalam melakukan perintah Tuhan. Tapi marilah terus belajar untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, supaya pembalasan Tuhan melalui kebinasaan selama-lamanya tidak ditimpakan dalam kehidupan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, hikmat dan kebijaksanaan kiranya tetap memenuhi hati dan pikiran kami dalam menjalani hidup ini. Janganlah kiranya kebodohan dan hikmat dunia ini yang kami biarkan memenuhi hati dan pikiran kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan ketidaktaatan kami kepadamu. Dan biarlah semakin lama kami semakin mendekatkan diri kepada kehendak-Mu. Di saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon berkat yang datangnya daripada-Mu. Tolong berkatilah setiap pekerjaan yang kami lakukan, supaya melalui berkat-Mu yang memberkati setiap pekerjaan kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, serta tidak lupa untuk kami bawa berkat-Mu dan kami persembahkan bagi gereja-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.